Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan semacam usulan karena pengenaan pajak terhadap lembaga pendidikan, baik tingkat pendidikan sekolah dasar, menengah maupun perguruan tinggi ini sepertinya kurang adil. Kenapa? Kalau kita tengok kembali pada pembukaan DUI 45, di sana dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan bangsa. Lalu dalam Islam juga diajarkan menuntut ilmu adalah wajib dari sejak lahir sampai dengan liang lahat. Itu artinya apa? Lembaga pendidikan mestinya tidak boleh terlalu memberatkan. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu fakta bahwa di dunia pendidikan ini sangat-sangat banyak diberlakukan beban pendidikan secara komersial. Ambil contoh, ada sekolah dasar yang SPP-nya 6 juta sebulan. Tapi bagi kami, Unindra, SPP-nya adalah 200.000 sebulan. Ini. Dan kami sudah berdiri 20 tahun yang lalu, sampai detik ini karena kami punya visi mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Sehingga alhamdulillah pada tahun 2019 mendapat piagam dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta bahwa Unindra berjasa dalam mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Nah, ini suatu bukti. Tapi kalau kami kemudian dikenakan pajak, SPP yang masuk yang murah ini, ya bagaimana? Padahal kami juga swadana swasta, tidak dibantu dari pemerintah, entah dalam bantuan operasional apapun, kami mandiri. Ini yang kami merasakan kurang adil. Sementara ada perguruan tinggi bahkan sekolah yang menaikkan SPP begitu mahal. 6 juta sebulan. Nah, kami 200.000 sebulan. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan kepada pihak pemerintah, tentunya coba di dalam mengatur dan membuat regulasi perpajakan itu lebih adil. Artinya kalau pendidikan yang memang betul-betul fungsi sosial, ya jangan dikenakan pajak. Kalau dosen dan pegawainya silakan, itu kan penghasilan pribadi. Tapi penghasilan SPP terima lembaga pendidikan, kalau hanya SPP yang murah, masa dikenakan pajak? Nah, ini mesti ada regulasi yang lebih adil. Sehingga kami tidak merasa dibebani sesuatu, padahal kami ikut membantu pemerintah. Alhamdulillah, puluhan ribu guru di Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya itu lulusan Unindra. Karena alumni kami sudah lebih dari 100.000. Dengan mahasiswa 40-an ribu, dosen 1.100 lebih. Nah ini kami mengemban misi pengentasan. Karena mahasiswa kami adalah golongan bawah. Dengan SPP yang sangat murah, satu semester hanya kisaran di bawah 1,5 juta. Ini. Lalu hal lain yang ingin saya sampaikan adalah mengenai peraturan yang mengatur tentang penghasilan dosen. Nah, kami juga berusaha semaksimal mungkin. Karena dengan SPP yang murah, penerimaan yang sangat terbatas, pastinya kami juga memberikan gaji dosen juga sangat terbatas. Nah, jadi walaupun dengan dana terbatas, kami tetap mengacu pada aturan pemerintah tentang gaji pokok pegawai negeri. Nah, kami menggaji dosen juga tidak beda jauh, sedikit perbedaannya karena kami mengikuti dari tahun 2014 adalah gaji pokok pegawai negeri sipil, yaitu aparatur sipil negara. Nah, ini juga mohon dengan peraturan yang baru yang mengharuskan minimal sama dengan upah minimum. Nah, ini sepertinya juga kurang adil. Dosen dengan pekerja itu beda. Upah dengan gaji itu beda. Maka ini juga mohon dibuat aturan yang khusus untuk dosen, bukan disamakan dengan aturan pekerja upah minimum. Bayangkan upah minimum beda-beda. Nah, di Jakarta dengan di Bekasi dengan di Cirebon beda-beda. Nah, gimana coba kalau dosen itu disamakan dengan upah minimum pekerja perusahaan ataupun
pekerja-pekerja yang sifatnya tidak memerlukan pendidikan seperti dosen. Dosen adalah tenaga profesional, punya sertifikasi lah. Ini tentunya harus dibuat aturan tersendiri yang tidak membebani lembaga pendidikannya seperti kami ini. Ya boleh diberlakukan seperti standar minimum, tapi ya kami juga perlu subsidi, subsidi untuk pengajian para dosen. Itu baru mungkin ada rasa keadilan di antara kami. Jadi intinya peraturan atau regulasi tentang pajak, tentang penggajian dosen ini harus melihat kasus per kasus, tidak digeneralisasi sehingga menjadi beban bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.